Selamat sore adik-adik, kita akan memulai ibadah persekutuan anak kita hari ini. Mari kita angkat satu pujian, mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, selamanya, selamanya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, selamanya, selamanya. Cici akan memberikan pengumuman. Yang pertama, seperti biasa, hari Minggu kita ada ibadah jam 1 siang di YouTube channelnya GKI Ampere. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau angkat satu pujian. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah pada dunia ini, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah pada dunia ini, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berseru. Tuhan Yesus, kami mau mengikut Yesus sampai selama-lamanya, sampai besar nanti, sampai kami tua. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami semua. Tuhan pimpin Cici Koko yang mengajar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selamat malam adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama melipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin kembali mempelajari firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Pimpinlah dan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari kita melanjutkan firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal yang ke-26 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-32. Ya, kita harus ingat-ingat dulu nih, minggu lalu ceritanya tentang apa ya? Ada ingat nggak? Kita sedang membahas Rasul Paulus, ya.
Minggu lalu Rasul Paulus itu kita pelajari bahwa dia ada di hadapan mahkamah agama ya. Adik-adik ingat gak cerita di Kisah Para Rasul 26 sebelumnya ya? Paulus diperhadapkan ke Sanhedrin, kemudian akhirnya dia diperhadapkan kepada Herodes Agripa namanya, raja waktu itu. Herodes Agripa. Ya, inilah nama raja waktu itu. Kemudian Paulus menceritakan pertobatannya, bagaimana dia bertobat dan akhirnya dia menjadi pengikut Kristus. Dan hari ini kita akan melihat Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-24. Temanya adalah ya, waktu Paulus berhadapan dengan Herodes Agripa, dia ternyata hampir membuat Agripa percaya kepada Tuhan Yesus. Kita akan lihat ceritanya hari ini. Ya, mari kita bersama-sama membuka Kisah Para Rasul 26 ayat 24 sampai ayat yang ke-32. Koko akan membacakan ayat yang ke-24. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Wah ya. Di sidang itu juga ada seorang bernama Festus. Ya, Festus ini adalah gubernur Romawi ya, yang ditempatkan kaisar di daerah Israel pada waktu itu ya. Dia menggantikan yang sebelumnya, namanya siapa? Ada yang ingat? Felix ya, digantikan oleh Festus. Nah, Festus berkata apa di ayat 24? Sementara Paulus mengemukakan apa sih? Paulus bercerita tentang, coba kita melihat di Kisah Para Rasul 26 atasnya ya, Paulus menceritakan tentang panggilan pertobatannya. Dia menceritakan tentang apa sih? Dia menceritakan tentang kebangkitan Kristus ya. Waktu Paulus menceritakan, waktu suatu hari saya adalah orang yang paling giat membunuh orang Yahudi. Saya kejar ke kota Damsik, tapi waktu itu di suatu hari siang yang terang, ternyata ada terang yang lebih terang daripada terangnya matahari. Wah, dia lebih terang. Ternyata ini, kemudian dari terang itu ada kedengaran suara apa? "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Wah. Ternyata Paulus tahu itu adalah siapa? Itu adalah Tuhan Yesus yang datang kepada Paulus, kemudian apa? Untuk menarik dia menjadi pekerja-pekerja Tuhan. Coba kita baca di ayat 19. Ayat 19. "Sebab itu ya Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu aku tidak taat ya. Penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat, tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsik, di Yerusalem dan seluruh tanah Yudea, juga kepada bangsa lain, bahwa mereka harus berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan pertobatan itu." Makanya orang Yahudi akhirnya menangkap Paulus ya, dan mau menjarakan dia. Ya. Coba kita lihat lagi ceritanya di ayat 15 ya, adik-adik lihat di ayat 15. "Tetapi aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu." Wah ya. Jadi Yesus datang. Paulus menceritakan tentang panggilan dia yang begitu luar biasa. Bagaimana di dalam perjalanan ke Damsik ya, dia mau membunuh orang-orang Yahudi, tetapi Yesus datang kepada dia dan memberikan Injil kepadanya. Akhirnya Paulus oleh kesaksian itu dia menerima panggilan Tuhan, dia menjadi hamba Tuhan. Dia akhirnya pergi mengabarkan Injil. Mula-mula di mana dia bilang? Mula-mula di Damsik, di Yerusalem, di Yudea ya, kepada orang-orang Yahudi. Baru kemudian dia bilang kepada juga seluruh orang bangsa lain. Dia juga datang kepada mereka. Kita balik lagi di ayat 24. Waktu mendengar cerita ini, Festus bilang apa? "Wah, Paulus gila." Gila?
Kenapa gila? Ya, kenapa gila? Paulus menceritakan tentang kebangkitan Kristus. Loh, Yesus itu udah disalibkan kok oleh kaisar, oleh siapa namanya itu? Pontius Pilatus ya waktu itu. Kemudian Paulus cerita ada Yesus datang kepada dia menampakkan diri. Yesus sudah mati, sudah dipaku, disalib. Bagaimana dia bisa datang kepada kamu dan menyuruh kamu memberitakan tentang kebangkitannya kepada bangsa lain? Kamu gila, Paulus. Wah ya, Festus berpikir Paulus sudah gila. Kenapa dia berpikir Paulus gila? Karena apa? Wah, ya kita lihat dulu nih. Ini berita Paulus. Paulus memberitakan kebangkitan Kristus. Ya, orang-orang harus percaya kebangkitan Kristus. Kenapa? Karena yang pertama adalah banyak saksi mata. Saksi matanya nggak cuma satu. Ada siapa aja? Ada Petrus, ada Yohanes, ya semua murid-murid Yesus melihat. Para perempuan, ya 2 murid yang berjalan ke Emmaus. Wah, banyak saksi. Waktu Yesus naik ke surga ada lebih dari 500 orang melihat. Ini bukan kebangkitan, berita yang palsu. Pertama, kebangkitan Kristus itu adalah berita yang asli. Dia benar-benar bangkit. Kenapa? Kamu harus percaya. Apa buktinya? Begitu banyak saksi mata yang melihat. Alkitab mencatat. Ya, banyak saksi mata yang melihat, ya. Kemudian dan lebih daripada itu, ya nanti kita akan melihat begitu banyak kesaksian dari para nabi, kesaksian nabi. Mari kita membaca dulu selanjutnya ayat 25. Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat." Wah, ya dia bilang, Festus berkata, "Kamu gila, Paulus." Paulus bilang apa? No, saya tidak gila, Festus yang mulia. Pikiran saya sehat, saya nggak sakit jiwa. Ayat 26. Ya, dia berkata, "Raja juga tahu." Raja ini siapa? Herodes Agripa. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Ya. Kemudian ayat 27. "Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi?" Ya, kepada kesaksian nabi. "Kepada para nabi. Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Waduh ya. Paulus menceritakan apa? Paulus menceritakan dia bagaimana dipanggil. Kristus sendiri datang kepada dia. Bukan hanya Yesus yang mati disalib, tetapi dia juga bangkit. Kenapa kamu harus percaya akan kebangkitan Kristus? Karena banyak saksi mata. Karena ini sudah dibicarakan oleh para nabi. Nabi-nabi sudah berbicara bahwa Mesias itu akan menderita, ya kemudian akan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, ini adalah kesaksian para nabi. Dan Herodes Agripa, ya meskipun dia bukan orang Yahudi, dia adalah orang yang sangat religius. Religius itu apa? Saleh ya di dalam peribadatannya ya. Dia orang yang sangat religius ya. Kalau orang yang religius harusnya percaya kepada kesaksian nabi, tidak mungkin tidak percaya ya. Karena dia orang yang religius, orang yang saleh, pasti dia percaya akan kesaksian para nabi-nabi di perjanjian lama. Ya Paulus bilang, "Raja Agripa, saya yakin kamu pernah dengar berita Kristus yang tersalib, berita Kristus yang bangkit bukan terjadi di kota yang kecil di ujung, tetapi terjadi, ini adalah peristiwa yang begitu besar, menggemparkan Yerusalem bahkan seluruh Israel." Ya, kamu pasti pernah dengar berita ini. Wah, Paulus tantang Raja Herodes Agripa, kamu pasti pernah mendengar berita ini ya Raja Agripa, ya karena ini tidak terjadi di kota terpencil. Tetapi Festus berkata apa?
Kamu gila, Paulus. Kenapa Festus berpikir gila? Karena bagi orang Romawi, mereka melihat kebangkitan ini adalah hal yang bodoh. Mana ada kebangkitan? Ya tidak ada kebangkitan. Orang sudah mati ya sudah mati. Bagaimana ceritanya orang sudah mati bisa bangkit? Ya, kalau orang yang percaya itu cuma orang bodoh, ya kata orang-orang Romawi. Hanya orang-orang bodoh. Tetapi Festus tahu Paulus bukan orang bodoh. Dia orang yang pintar. Dia dididik di bawah Gamaliel, seorang guru besar pada saat itu. Ya, Paulus bukan orang bodoh. Festus tahu Paulus orang pintar. Bagaimana cara dia berbicara, bagaimana bahasa yang dia pakai, dia jelas orang pintar, bukan orang bodoh. Ya, dia bukan orang yang nggak belajar. Tetapi maka kalau orang pintar, ya nggak mungkin percaya kebangkitan. Ya, hanya orang bodoh yang percaya kebangkitan menurut orang Romawi. Tetapi Paulus dia pintar, tapi dia percaya kebangkitan, berarti dia gila. Wah, ya Festus sampai kepada satu kesimpulan, kalau you pintar tapi you percaya kebangkitan, berarti kamu gila. Wah, kata Festus. Paulus dibilang gila, tapi Paulus bilang apa? No, tidak. Saya berbicara, saya bersaksi dengan pikiran yang sehat, saya tidak gila. Wah, ya. Maka kemudian ayat 28, ya setelah Paulus menantang Agripa, kalau kamu gak percaya saya tidak gila, saya sekarang tanya kepada Herodes Agripa. Dia raja, dia orang yang religius, dia percaya kesaksian para nabi, dia tahu berita penyalipan, dia tahu berita kebangkitan. Ya Raja Agripa, maukah engkau percaya kepada para nabi bahwa Yesus Kristus yang tersalib, Yesus Kristus itu juga bangkit dari antara orang mati? Apakah engkau akan percaya, ya Raja Agripa? Raja Agripa percaya enggak? Wah, kesaksian Paulus begitu luar biasa. Roh Kudus mendorong dia. Tetapi kita melihat ayat 28. Jawab Raja Agripa, hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Wah, ya waktu kita baca ini luar biasa kesaksian Paulus. Ya, Paulus tidak hanya bersaksi kepada orang-orang biasa, dia juga bersaksi kepada raja-raja, ya kepada para gubernur. Ya, nanti kita akan melihat ya minggu depan dia akan berlayar ke Roma, dia akan bertemu nanti para gubernur, orang-orang Romawi, orang-orang kekaisaran, ya orang-orang petinggi-petinggi negara pada saat itu. Dia pun bersaksi. Dan Raja Agripa apa? Hampir aja saya percaya jadi orang Kristen. Dia percaya enggak? Tidak. Hampir. Kalau hampir berarti sudah belum? Belum. Dia masih hampir percaya menjadi orang Kristen. Tetapi hampir percaya itu tidak sama dengan sudah percaya. Ya, kagum kepada kesaksian Paulus tidak berarti dia percaya kepada kesaksian Paulus. Meskipun tanggapannya sangat baik, ya hampir aja saya percaya. Wah, dia menyatakan hampir loh Paulus. Ya, kalimat-kalimat kamu begitu luar biasa meyakinkan. Hampir saya percaya, tetapi saya tidak percaya. Dia tetap tidak percaya akan Kristus yang adalah Tuhan yang tersalib dan Tuhan yang bangkit. Dia tidak percaya. Adik-adik, apakah adik-adik percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tersalib, Tuhan yang bangkit? Mungkin kita membaca Alkitab, wah ceritanya begitu seru. Mungkin kita sudah dengar cerita ini berkali-kali. Oh, Yesus mati, oh Yesus bangkit. Tetapi apakah engkau percaya? Apakah adik-adik sungguh-sungguh percaya Kristus itu adalah Tuhan yang mati? Tapi bukan hanya mati, dia juga adalah Allah yang bangkit dari antara orang mati. Dialah Tuhan kita. Apakah kita percaya? Atau kita hanya kagum? Atau kita hanya, oh yang luar biasa kalimat Alkitab, oh Alkitab buku yang luar biasa, tetapi saya tidak percaya. Hati-hati ya, kita harus percaya akan Kristus yang tersalib dan Kristus yang bangkit. Jangan seperti Raja Agripa, hampir percaya. Kemudian ayat 29, kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah. Ya, kalau kamu tidak mau percaya, aku mau berdoa kepada Allah
supaya segera atau lama kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini. Wah, begitu banyak orang hadir di persidangan itu ya, para anggota Sanhedrin. Oh, semua orang yang hadir dan orang-orang lain ya yang hadir di situ. Semua orang yang hadir di sini dan yang mendengar perkataanku menjadi sama seperti aku. Berarti apa? Percaya akan Kristus yang tersalib, akan Kristus yang bangkit. Tetapi atau kecuali belenggu, ini Paulus sedang dibelenggu. Paulus berdoa, Tuhan, biarlah segera atau lambat ya, atau lama kelamaan bukan hanya engkau, tetapi semua orang di sini menjadi sama seperti aku. Percaya kepada Kristus yang tersalib, percaya kepada Kristus yang bangkit. Kecuali ya, berbeda dengan aku, berbeda apa? Aku dibelenggu, biarlah kamu tidak dibelenggu. Wah, ya doa Paulus baik sekali. Ya, ini adalah akhir dialog daripada Paulus. Ya, dia nggak ngomong-ngomong lagi. Ya, dia bukan bilang apa? Raja Agripa, hai Gubernur Festus, saya pintar kan? Argumen saya meyakinkan kan? Kalimat saya begitu menguatkan bukan? Kalimat saya begitu membuat kamu yakin bukan? Ya, meskipun kamu tidak percaya, kamu hampir percaya kan? Wah, saya bukan orang main-main loh. Bebaskan saya, ayo lepasin belenggu ini. Ya, saya bukan orang bersalah, ayo lepaskan belenggu ini. Oh, kita baca Alkitab tidak. Paulus tidak minta dilepaskan daripada hukuman. Paulus tidak minta dilepaskan dari belenggu-belenggu ini. Ya, tetapi yang dia doakan kepada Allah apa? Tuhan, tolong lepaskan saya dari belenggu ini. Paulus berdoa apa? Tuhan, biarlah semua orang yang hadir di sini, semua orang yang mendengar perkataanku menjadi sama seperti aku. Percaya kepada Kristus yang tersalib, percaya kepada Kristus yang bangkit. Tuhan, tolong. Dia tidak mendoakan supaya dia terlepas dari hukuman, tetapi dia berdoa agar orang-orang yang mendengar kesaksiannya menjadi percaya kepada Kristus. Apakah kita, apakah adik-adik, apakah koko, apakah kita pernah mendoakan orang-orang seperti Paulus? Tuhan, saya berdoa semoga papi, mami, papa, mama, kungkung, popo, ya, koko, cece, dede, tetangga saya, teman saya yang namanya ini, saya berdoa ya Tuhan, semoga dia percaya kepada Kristus yang tersalib, semoga dia percaya kepada Kristus yang bangkit. Kita harus berdoa sama seperti Paulus berdoa ya. Dan di ayat 30 kita melihat sampai ayat 32, lalu bangkitlah semua raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang yang kepada yang lain. Ini selesai. Semua orang mulai berdiri, mulai jalan keluar. Dan waktu keluar, orang satu dengan yang lain mulai berbicara. Mereka bicara apa? Kita lihat ayat 31. Orang ini, Paulus, tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara. Orang ini tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati ataupun hukuman penjara. Semua orang mendengar kesaksian Paulus, ini orang benar. Dia tidak layak dipenjara, dia tidak layak dihukum mati, dia orang benar. Ya, dia bukan orang gila. Ayat 32. Kata Agripa berkata kepada Festus, orang itu, yaitu Paulus, sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar. Ya, Agripa berkata apa? Kalau Paulus tidak minta naik banding kepada Kaisar, Paulus sengaja ya, dia minta naik banding persidangan, ya, dia tidak setuju dengan hasilnya, dia bilang saya adalah warga negara Romawi, ya, maka saya minta naik banding kepada Kaisar. Jadi pengadilannya tidak selesai di tangan Gubernur Festus, tidak selesai di tangan Raja Herodes Agripa, maka Paulus minta untuk lanjut kepada Kaisar. Karena apa? Tentu karena Paulus tahu digerakkan oleh Allah Roh Kudus, Paulus harus pergi ke kota Roma. Dia harus pergi karena Kaisar ada di kota Roma. Pada saat itu ini adalah kota yang terpenting, ya. Romawi menjajah
hampir seluruh dunia pada saat itu. Ini kota yang penting, kota yang begitu penting. Maka Paulus berdoa, dia begitu ingin sampai ke Roma. Bahkan dia mau sampai ke ujung, yaitu ke negara Spanyol namanya. Dia berdoa kepada Tuhan dan dia ingin. Maka dengan cara apa? Dengan cara dibelenggu. Dengan cara apa? Dimasukkan ke dalam penjara. Dia akan nanti sampai ke kota Roma. Herodes Agripa bilang apa? Kalau dia tidak minta naik banding ke kaisar, kamu sudah bisa bebaskan dia. Dia orang benar. Dia tidak bukti bersalah, tidak ada hukuman penjara yang setimpal dengan dia, tidak ada kesalahan yang setimpal dengan hukuman penjara, tidak ada kesalahan dia yang setimpal dengan hukuman mati. Dia tidak bersalah. Dia bisa segera dibebaskan kalau dia tidak naik banding kepada kaisar. Wah, luar biasa kita melihat Rasul Paulus ya. Tuhan memakai Paulus yang mengabarkan Injil dengan indah kepada para raja, kepada Herodes Agripa, kepada Festus, dan nanti kita akan melihat dia akan sampai kepada para petinggi-petinggi di Roma. Tetapi tugasnya belum selesai sampai Herodes sama Festus doang. Ya, dari penjara dia sekarang di Kaisarea, ya, di satu daerah namanya Kaisarea. Adik-adik akan lihat minggu depan, ya. Dari Kaisarea ini ia akan pindah penjara, ya, kemudian untuk berlayar ke Roma dan sampai nanti di Roma, ya. Untuk apa? Di penjara. Di dalam penjara dia pergi mengabarkan Injil. Waktu dia di penjara ada petugas di sampingnya, dia beritakan Injil. Waktu dia di penjara ada orang yang datang ke rumah menjenguk dia, dia beritakan Injil. Waktu penjaga ganti orang, dia memberitakan Injil. Dia terus menceritakan kematian dan kebangkitan Kristus. Dia terus memberitakan Kristus. Ya, Paulus menjadi tahanan. Paulus menjadi orang yang terpenjara, orang yang diikat. Tetapi orang yang diikat bukan hanya oleh belenggu Romawi, tapi dia sebenarnya hatinya, dirinya, hidupnya diikat oleh Roh Kudus. Diikat oleh Roh Kudus agar Paulus rela di penjara. Dan di dalam penjara dia memberitakan Kristus yang tersalib. Dia memberitakan kebangkitan Kristus. Demi Kristus Yesus. Demi kemuliaan Kristus yang sudah mati bagi dia. Wah, ini rasul yang menjadi teladan besar sekali bagi hidup kita. Ya, biarlah kita juga semangat seperti Paulus bersaksi, menceritakan kematian Kristus, menceritakan kebangkitan Kristus, dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, percaya akan kebangkitan Kristus, percaya akan Kristus yang bangkit, percaya akan Yesus yang tersalib berkorban bagi kamu, percaya kepada Kristus yang bangkit mengalahkan maut bagi kamu, percaya kepada Kristus yang naik ke atas surga menjadi raja bagi kamu, bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur sekali untuk teladan yang Paulus berikan. Ajar kami ya Tuhan untuk boleh meneladaninya. Kami melihat bagaimana Tuhan yang luar biasa yang memimpin Paulus. Rasul Paulus adalah orang besar, tetapi dia sejatinya adalah manusia biasa. Dia adalah orang yang sungguh bergantung kepada Allah. Dia adalah orang yang sungguh bergantung kepada Roh Kudus. Biarlah kami boleh meneladani Paulus. Biarlah kami boleh berdoa seperti Rasul Paulus. Biarlah orang-orang yang mendengar boleh percayakan kematian Kristus, boleh percayakan kebangkitan Kristus. Bakar kami ya Tuhan, bakar hati kami ya Tuhan, untuk kami boleh semakin semangat di dalam kami beribadah kepada Tuhan, di dalam kami hidup bagi Tuhan. Tolong kami yang lemah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.